Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tema kita, dusta kekejian bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini merupakan bagian dari Amsal Salomo. Jadi pertanyaan kepada kita adalah, sebenarnya apa itu Amsal? Amsal adalah merupakan ungkapan singkat yang memuat hikmat atau pelajaran moral dan kebenaran yang mendalam yang disampaikan melalui kiasan ataupun perumpamaan. Kenapa ini merupakan satu hikmat? Karena memang Salomo adalah orang yang berhikmat. Allah yang memberikan hikmat kepadanya. Sehingga ungkapan-ungkapan Salomo, pengajaran Salomo semua mempunyai makna hikmat. Jadi benar-benar mempunyai pengetahuan yang mendalam yang membantu orang yang mendengar untuk tahu apa sebenarnya arti ataupun makna dari ungkapan Raja Salomo. Jadi hikmat yang diberikan Raja Salomo semua mempunyai isi pengetahuan yang dalam yang bisa membuat orang itu lebih memahami tentang makna kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagaimana sebenarnya relasi manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tujuan dari Amsal Salomo ini adalah agar anak-anak hidup dan takut akan Tuhan dan mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi sangat jelas memang ini tujuannya kepada anak-anak, karena memang anak-anak Israel ini harus menampakkan citra yang baik. Dengan melakukan ataupun dengan menjalankan Amsal yang diberikan oleh Salomo ini, maka anak-anak boleh hidup dalam kebenaran. Anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam perkembangan-perkembangan, dalam kedewasaan dan dalam bagian sebagai umat Israel, tentunya citra dan kehidupan sebagai umat Israel harus nampak, harus menonjol dan berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu, salah satu hal yang harus dihindari oleh umat Israel, khususnya dalam pengajaran ini, Salomo mengatakan dari ayat 22 bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Sangat jelas. Kenapa orang yang berdusta ini dikatakan di sini adalah dusta bibirnya, omongannya, pembicaraannya adalah dusta dan merupakan kekejian bagi Tuhan? Karena ini sangat menjijikkan dan merupakan satu yang keji atau merupakan satu yang hina dan dibenci oleh Tuhan. Dan lebih dalam lagi, ini merupakan satu pelanggaran yang berat sebagai orang-orang yang hidup dalam relasi dengan
Tuhan. Sehingga mengatakan bahwa ini merupakan orang yang mengkhianati persekutuan dengan Tuhan. Jadi harus hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita lihat tentang tema kita, dusta kekejian bagi Tuhan. Dusta ataupun berbohong adalah dosa yang merusak kepercayaan diri kita sebenarnya, merusak hati nurani, dan merusak hubungan kita dengan Tuhan, sekaligus merusak hubungan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita. Merusak. Kenapa demikian? Karena memang dusta ini dibenci oleh siapa saja, apalagi kalau dengan Tuhan. Dusta ini kita memahami bahwa karena memang dia itu bukan karakter dari Kristen, bukan karakter dari orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pertanyaan lagi kepada kita, kenapa sebenarnya dusta ataupun berbohong ini itu muncul atau terjadi? Itu karena memang ada kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita mau menutupi kesalahan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, pada umumnya dan sering terjadi, dusta itu terjadi karena ada kesalahan yang kita lakukan yang ingin kita tutupi, sehingga kita berdusta atau berbohong kepada saudara kita, kepada teman kita, bahkan kepada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui, berdusta ataupun berbohong tidak hanya merusak citra kita, karena kita ini adalah segambar dengan Allah. Yang harus kita nampakkan adalah bagaimana segambar dengan Allah itu benar, citra Allah itu benar. Jadi ketika kita berdusta ataupun kita berbohong, maka dengan sendirinya merusak citra diri kita. Karena orang lain tidak lagi percaya kepada kita. Orang lain tidak lagi melihat bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah satu kebenaran. Orang lain menganggap bahwa kita ini adalah orang yang pendusta ataupun orang pembohong. Diri kita tidak dipercaya dalam relasi kita dengan orang lain. Kita benar-benar melukai orang lain. Kenapa? Karena memang kita berbohong kepadanya sehingga kita melukai orang lain, menghancurkan kepercayaan orang lain kepada kita. Dan lebih dalam lagi, dengan kita berdusta ataupun berbohong, kita telah memisahkan diri kita dengan Tuhan. Jadi kita yang membuat relasi kita dengan Tuhan akhirnya terpisah, dan Tuhan membenci kita karena Tuhan tidak menginginkan orang hidup dalam kebohongan ataupun dusta. Inilah dampak hidup kita. Jadi ketika kita berdusta ada dampak negatif dalam kehidupan kita, baik kita bersosialisasi dengan kawan kita, dengan masyarakat, ataupun dalam persekutuan kita.
dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita harus hidup dalam satu kebenaran. Karena kebenaran merupakan kehendak Allah dan yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harus kita ingat dan harus kita perhatikan. Kebenaran bukan sekedar teori, melainkan kebenaran itu adalah hidup dalam firman Allah dan meneladani Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam kehidupan Yesus Kristus bahwa Yesus hidup dalam kebenaran, dan karena hidup dan dalam kebenaran itu justru banyak orang yang membencinya dan mau menangkapnya. Karena apa? Yesus mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Jadi memang kebenaran itu sulit diterima oleh dunia. Karena dunia ini adalah gelap, kebenaran adalah terang. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran, kita hidup di dalam terang dan kita mengungkapkan kegelapan itu. Kita mengungkapkan bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita, kegelapan-kegelapan kita itu terungkap. Hidup dalam kebenaran mendatangkan kedamaian. Jadi harus kita ingat itu. Hidup dalam kebenaran mendatangkan kedamaian, kesehatan mental spiritual kita. Dan harus kita ingat juga bahwa hidup dalam kebenaran memerlukan keberanian untuk bertindak jujur serta taat. Bukan sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan ataupun latah. Jadi memang itu bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang benar hidup karena Yesus telah membebaskan kehidupan kita dan kita benar-benar hidup dalam kebenaran dalam Yesus Kristus. Kita melakukan kebenaran, sekali lagi itu membuat hidup kita, diri kita hidup di dalam kebenaran dan merupakan kesehatan mental dan spiritual kita. Dan kebenaran membebaskan kita dari dusta, ketakutan, dan kepalsuan dunia ini. Hidup benar menuntut keteguhan untuk tidak berkompromi dengan ketidakbenaran ataupun dusta, meskipun menghadapi resiko-resiko yang ada di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lapangan pekerjaan kita. Dengan kita melakukan kebenaran, berarti kita hidup di dalam keteladanan dan ketaatan pada firman Allah. Ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi, dengan kita menjauhi, tidak melakukan dusta, hidup di dalam kebenaran, kita menjauhi kemarahan Allah kepada kita, dan hidup kita hidup di dalam kedamaian dan hidup di dalam kesehatan mental spiritual kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.